salah ya. Saya karena di Mesir udah kebiasaan gitu, saya naik mikrolet, tahu mikrolet ya? Mikrolet. Saya naik mikrolet, assalamualaikum. Itu pernah kayak itu serius. Kakak sebagai alumni Al-Azhar nih, sebenarnya cara berdakwah untuk yang bukan berdakwah, cara ngasih tahu orang gitu, itu gimana sih cara yang benar gitu? Kita sama, saya masih belajar juga. Kita semua belajar dan ilmu juga saya belum banyak karena Islam yang segitu luas baru saya kaji berapa tahun. Iya. Jadi mungkin kalau ini lautan, ini kita baru di pinggir-pinggiran pantainya aja deh. Nggak tahu isinya tuh baru apa. Kita baru ngeliat yang air-air di pesisir aja. Karena saking luasnya ilmu, ya kan? Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa dakwah? Nah, sebelum kita masuk ke dunia dakwah atau metodenya, ada yang mungkin pesan bagi kita bersama. Sebelum kita berdakwah, pertama, sebelum apapun yang kita lakukan, satu, kita harus ikhlas dulu. Kita belum bicara metode, kita belum bicara bagaimana teknik, apa yang disampaikan. Tapi ini kita masalah tentang paradigma kita dulu. Pertama, kita harus ikhlas. Ikhlas melakukan ini semuanya buat Allah. Bukan untuk saya dikenal, bukan untuk saya dihormatin, bukan untuk orang menganggap saya adalah alim. Seperti itu. Makanya kalau ulama-ulama terdahulu, jangan salah, ditanya 50 permasalahan, dijawab cuma 5. Ya, Imam Malik ditanya 50 permasalahan, dijawab cuma 5. Kenapa tuh, Kak? Dia bilang 45 permasalahan saya tidak tahu. Oh. Kebayang nggak? Itu tawadunya, karena dia dakwahnya itu bukan berarti saya ditanya 50, saya harus jawab 50-nya. Iya, bayangkan imam loh, dia jawab cuma 5. Apalagi kita, karena dia ikhlas dan dia nggak takut ketika dia bilang nggak tahu, dia akan diserang karena dia ikhlasin Allah. Pandangan orang itu biarin aja. Lalu yang kedua, kita harus yakin sesungguhnya itu adalah semuanya adalah campur tangan Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, itu nggak akan keluar dari mulut kita. Kalau Allah nggak berkehendak, itu segala persiapan kita, preparasi kita, pengemasan kita itu nggak akan terjadi. Semuanya itu adalah punya Allah. Kalau bahasa Arabnya innana la yadun lana fiha, nggak ada campur tangan kita di situ. Terus yang ketiga, kita harus yakini kalau bukan kita yang melakukan itu, tentu Allah akan kirim orang yang jauh lebih mampu, orang kirim jauh lebih bagus dari kita untuk melaksanakan tugas itu. Itu dulu. Jadi sebelum dakwah kita harus pahami dimensi pikiran ini dulu. Nah, betul kan? Karena kita harus tahu bahwasanya ini adalah semuanya izin dari Allah. Kalau nggak ada izin dari Allah, kita nggak bakal di situ. Nah, itu dulu dakwah sebelum kita bicara yang lainnya. Nanti kalau metode tentu berbagai macam metode satu dan lainnya. Gitu. Jadi kayak orang semakin banyak ilmunya, semakin berisi ya, semakin tawadu ya. Yeah. Hijrah, cuman ya mungkin agak keras gitu. Itu gimana maksudnya? Cara nanggepin dia? Orang yang seperti itu sebenarnya kan Allah udah berikan hidayah ya kan di dalam hatinya kan. Nah, dia udah punya semangat yang menggebu-gebu. Nah, orang seperti ini adalah orang yang harus kita rangkul. Ya, karena dia punya semangat untuk menyelamatkan kita. Jadi spirit dia adalah menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari sebuah keadaan yang salah atau kebenaran, dari jurang kesalahan kebenaran. Jadi itu yang harus kita pahami. Orang-orang yang hijrah punya semuanya spirit itu. Tapi dia tidak benar-benar tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, maka orang-orang seperti ini nggak boleh dihardik, orang-orang seperti ini nggak boleh, justru dirangkul. Nah, justru dirangkul dan dia diajak untuk memahami perbedaan dan diajak untuk ngaji dulu, ya kan? Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang baru hijrah, kalau kita belajar agama Islam itu ada 3 bidang. 1 akidah, ya kan? 1 syariah, 1 akhlak. Akidah itu Tuhan tuh seperti apa sih? Apa kuasa Tuhan? Apa sifat wajib bagi Tuhan? Nah, itu masalah akidah, ya kan? Kalau kita tanyain orang yang baru hijrah, dia nggak bakal bisa ngedetailin, ya kan? Ini adalah ilmu tersendiri. Terus syariah, ya kan? Syariah itu adalah fikih yang mengatur tentang muamalah kita dengan Allah. Nah, itu atau muamalah kita dengan nas, ya, itu adalah fikih. Nah, itu ada ilmunya. Yang satu lagi adalah akhlak. Akhlak ini kalau dalam bahasa kita, kalau misalnya akidah itu iman, kalau syariah itu Islam, kalau misalnya akhlak ini adalah ihsan. Nah, jadi akhlak itu adalah sifat-sifat universal yang itu tidak perlu benar-benar berlandaskan atau dia tidak benar-benar harus tahu sampai detail tentang hukum-hukum Islam. Tentang kebaikan. Tentang kebaikan. Dia taunya hadisnya satu, berbuat baiklah.
Bisa nggak dia ngarang-ngarang sendiri? Bisa kan? Berbuat baik kepada orang tua. Padahal dia nggak tahu ternyata ada ya ayatnya tentang berbuat baik kepada orang tua. Bersedekahlah kepada kerabat. Dia nggak tahu ayatnya, tapi karena itu universal, maka aman di sana. Jadi kalau orang-orang yang baru hijrah, bagusnya kita ajak spiritnya itu untuk berdakwah di ranah akhlak. Yang itu universal. Yang itu insya Allah perbedaan itu hanya masalah rasa, bukan perbedaan masalah hukum. Kalau udah masuk ke hukum kan agak ya butuh kajian dulu kan. Takutnya kita yang tidak ilmu ya, kita sesat aja udah salah kan. Ngajak orang lain sesat, niatnya baik, malah kita mendapatkan dosa dari kesesatan yang dibikin. Ngeri loh. Kalau kita ngajarin ilmu, dia praktekkan, diajarin ke orang lain, selama itu terus mengalir juga ke kita. Coba nih, kalau kita baru hijrah tapi kita belum tahu mana yang salah, mana yang benar, kita masuk pada ranah hukum, mana akidah. Orang lain percaya, kita sesat nih, menyesatkan orang. Orang ini menyesatkan orang, itu ngeri kali. Dosa jariah gitu. Jariah gitu kan. Yang penting kan kalau kita baru hijrah, bagus spiritnya, tapi baca dulu. Kalau pingin langsung berdakwah kan ada ayat, balik ani walau ayat, masuk ranah akhlak. Ya kan, balik ani walau ayat, masuk kepada yang sudah disepakati seluruh ulama, jangan masuk kepada hal-hal yang ikhtilaf. Nah itu aja, boleh kita masuk misalnya, ayo laksanakan sholat, itu kan masuk ranah fikih. Tapi jangan masuk kepada, oh yang ini kata ulama itu haram, jangan kalian lakukan ini. Padahal ada yang bilang halal, ya kan? Oh yang ini halal, padahal ada yang bilang yang haram. Jangan masuk kepada ranah halal dan haram. Insya Allah kita aman tuh. Jadi untuk yang misalkan baru-baru mau hijrah gitu kan, semangatnya lebih baik kita lebih ke ranah akhlak ya, perbaiki akhlak dulu gitu kan, kepada perilaku baik, perilaku buruk tuh paling minimal udah bisa kita bedain ya di situ ya. Namanya anak muda ya, seumuran saya, enggak sih, kakak juga masih muda. Insyaallah. Seumuran saya kayak ya banyak lah yang perbuatan yang nyerempet nggak bener, ataupun bahkan yang emang jelas-jelas dosa tapi dibilangnya keren gitu kak. Nggak minum nggak keren, nggak ini nggak keren, itu gimana kak cara? Ya itu memang itu kan adalah tentang paradigma ya. Itu tergantung lingkungannya seperti apa, itu yang membentuk pola pikir dia, ya kan. Kayak ada anak-anak di jalanan ya misalnya, atau bahkan yang berpendidikan, bukan maksudnya anak jalanan. Orang ketika di jalan misalnya ditabrak, ya kan, kesenggol, yang keluarnya serampangan, kebun binatang keluar, ya kan. Itu kan tergantung karena lingkungannya di keluarganya itu, ayahnya ketika marahin dia seperti apa, teman-teman ketika ngomong sama dia seperti apa. Tapi ada misalnya kita ketemu ketika ketabrak, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Karena ada lingkungannya membentuk seperti itu. Kita di mobil di Indonesia, kalau misalnya di bis, biasanya orang ngapain? HP kan? Walaupun ini kita berbicara tentang yang umum ya, mungkin ada yang baca buku atau apa, tapi banyak yang disibukkan dengan media sosial. Di Mesir, di dalam kereta metro gitu, subway ya, itu orang-orang baca Al-Quran. Terus kalau ada yang berantem, apa cara untuk melerainya? Shollu ala Nabi, berselawatlah kepada Nabi. Karena kalau udah disebut Nabi Muhammad, kok perangai kita jauh dari yang diharapkan Nabi Muhammad, itu merasanya bersalah. Kenapa bisa seperti itu? Emang karena keadaan lingkungannya seperti itu, ya kan? Bahkan kalau di Mesir itu, kita mau naik mobil nih, kalau di Indonesia apa? Nyelonong kan? Sebisa mungkin kita pura-pura nggak kenal atau masa bodoh dengan siapa yang diangkut itu, ya kan? Nggak kenal. Kalau di Mesir beda. Di Mesir kita masuk ke angkot, assalamualaikum. Nah, yang parahnya bukan parah ya. Saya karena di Mesir udah kebiasaan gitu, saya naik mikrolet, tahu mikrolet ya? Mikrolet. Saya naik mikrolet, assalamualaikum. Itu pernah kayak itu serius. Itu satu mikrolet ngeliatin saya. Oh iya, saya di Indonesia. Itu karena apa? Itu karena tergantung lingkungannya dan tergantung apa yang masuk ke dalam interaksinya setiap hari. Maka untuk menyikapi seperti itu, kita berusaha merangkul. Nah, berusaha merangkul apa? Dengan cara kita memberikan mau'izah hasanah ya. Tapi cara paling bagus untuk menginspirasi mereka pastinya bukan kata, tapi adalah perangai kita. Nah, perangai kita, tindakan kita, tentu kan mereka akan tertarik, kok apa sih pribadi yang bisa membuat dia menjadi seperti itu.
Maka kita berdakwah dengan lisan, tapi jangan lupa perbuatan kita. Jadi jangan iya. tong kosong nyaring bunyinya. Lu bilang jangan minum khamar, belakangan minum juga. Iya. Itu kan. Lu bilang sholat duha terus, sholat duha, jangan sholat duha, subuhnya telat. Nah, maka kita harus mencontohkan dengan perbuatan kita dulu, ya kan? Karena ada ayatnya, kaburon maktan antakulu ma la taf'alun. Adalah sebuah dosa yang besar sekali kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Terus kalau misalnya kita udah bilang terus mereka nggak ngelakukan, ya nggak masalah. Karena itu hidayah, itu Allah yang ngasih, kita cuma penyampai, ya kan? Itu Rasul aja sampai dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ketika Rasulullah berharap pamannya masuk Islam. Ya, jadi tugas kita bukan memastikan hidayah itu diterima, tapi tugas kita adalah menyajikan hidayah itu. Nanti Allah yang putuskan. Nah, jadi maka ketika orang-orang seperti itu kita ajak dengan lisan dan perbuatan kita. Dia ngomong belum, tapi dia bisa nulis bahasa Arab. Kenapa wajib? Karena kan masuk ini, ya nggak apa-apa.